Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau ngebahas nih soal UKOM maupun SKB CPNS Bidan tentang soal bayi baru lahir ya teman-teman ya. Nanti aku di sini akan kasih soal, kemudian kasih pembahasan, juga aku kasih materi-materi sedikit ya tentang bayi baru lahir yang sering keluar di soal UKOM maupun SKB CPNS Bidan. Oke, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram UKOM Kebidanan, silahkan bergabung. Untuk linknya udah aku cantumin di description box. Buat teman-teman yang ingin mempersiapkan SKB CPNS Bidan, juga bisa banget bergabung di grup tersebut karena soalnya pun sama ya teman-teman ya. Oke, sebelum masuk ke materinya, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku karena di sana aku sering update informasi-informasi tentang UKOM, tentang ilmu kebidanan, tentang per-CPNS-an, dan lain-lain. Oke, langsung aja ke materinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, apa aja sih yang akan kita bahas nanti di video kali ini? Jadi nanti aku di sini mau bahas tentang rumus berat badan ideal anak ya. Cara yang rada apa ya teman-teman ya? Rumus yang manual ya, dan cara cepatnya juga ada. Kemudian ini tuh waktu itu aku pernah nih muncul satu soal, kan lumayan ya teman-teman ya. Kemudian nanti aku juga akan bahas kemampuan tumbuh kembang anak berdasarkan usia. Ini juga langganan banget nih keluar di UKOM maupun SKB CPNS Bidan. Biasanya ditanyain, apakah kemampuan motorik anak pada usia tersebut? Nah, kita disuruh milih tuh. Nanti akan aku kasih juga di video kali ini. Kemudian nanti aku akan bahas tentang perawatan tali pusat pada bayi, ya. Kemudian nanti aku akan bahas tentang kelainan penis pada bayi, tentang hipospadia, epispadia, fimosis, parafimosis. Tapi nanti di sini aku akan sekilas aja ya teman-teman ya. Yang intinya biar teman-teman tuh tahu cara bedainnya gitu ya waktu nemuin soal gitu. Kemudian seperti biasa aku pasti akan kasih ke teman-teman soal dan pembahasannya gitu teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh dari contoh soal tentang menghitung berat badan ideal pada anak ya teman-teman ya. Nah, sebelum ke rumusnya, aku coba bacain dulu soalnya biar teman-teman tuh ada gambaran modelnya tuh kayak gimana sih soalnya gitu ya. Oke, kita baca dulu pertanyaannya ya. Yang ditanyakan adalah berapakah berat badan bayi Nyonya A pada umur 12 bulan? Nah, biasanya tuh contoh soalnya kayak gini. Nah, soalnya adalah bayi Nyonya A umur 2 bulan nih. Nyonya A memberikan ASI eksklusif. Diketahui berat badan lahirnya tuh 2700 gram, tinggi badannya 49 cm, lingkar kepalanya 34 cm. Pertumbuhan bayi Nyonya A tuh normal. Nah, kita tuh disuruh nyari nih berat badan idealnya si anak ini umur 12 bulan tuh berapa. Kalau diketahui berat badan lahir, tinggi badan, lingkar kepala, nah kira-kira kita nyarinya tuh gimana gitu ya. Oke, akan aku bahas ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini tuh rumus berat badan ideal anak ya teman-teman. Ya, bentar teman-teman. Oke teman-teman, ini rumus berat badan ideal anak. Nah, aku tuh kemarin ngeditnya PowerPoint-nya itu pakai laptop teman-teman. Kemudian PowerPoint-nya itu aku pindah ke handphone. Ya, jadi hilang, gak apa-apa. Habis ini aku tulis manual aja ya teman-teman ya. Oke, rumus berat badan ideal anak untuk umur 3-12 bulan ini silahkan teman-teman catat di buku catatan teman-teman masing-masing. Ini tuh keluar kemarin teman-teman. Jadi silahkan ditulis rumusnya. Kalau misalnya teman-teman nggak kuat untuk menghafal, ya silahkan ditempel nih di tembok yang sering teman-teman lalui biar teman-teman tuh hafalnya tuh di luar kepala karena sering ngeliat gitu ya. Oke, untuk umur 3-12 bulan untuk rumus berat badan idealnya adalah ini ya, aku tulis di sini deh. Berat badan adalah sama dengan umur ya. Umur aku singkat ya teman-teman ya. Plus 9 dibagi 2. Ini rumus untuk yang ini ya teman-teman ya. Umur 3-12 bulan. Silakan teman-teman catat.
Oke, kalau udah, untuk yang 1 sampai 6 tahun, rumusnya adalah umur kali 2 ditambah 8. Ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang 2 tahun, rumusnya adalah, sebentar aku hapus aja yang ini ya. Oke. Untuk yang 2 tahun, rumusnya adalah umur ya, aku singkat U. Oke, kali 7. It's jelek banget nih. Kali 7 gini ya, kurangi 5, kemudian dibagi 2. Ini rumus untuk yang ini, berat badan ideal anak usia 2 tahun gitu. Oke, ini untuk yang rumus manualnya. Sekarang abis ini aku kasih tahu cara cepatnya ya teman-teman ya. Nah, cara cepat rumus berat badan ideal. Jadi untuk rumus cara cepat ini tuh cuma bisa buat ngehitung umur 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun. Jadi itu kelipatannya teman-teman. Kalau yang 6 bulan, rumus berat badan idealnya, cara cepatnya adalah 2 kali berat badan lahir. Kalau 1 tahun, rumus berat badan idealnya adalah ya 3 kali kelipatan 3-nya dari berat badan lahir, atau 3 kali BB lahir gitu ya teman-teman ya. Kalau 2 tahun itu rumus berat badan idealnya adalah 4 kali berat badan lahir. Nah, daripada misalnya teman-teman lupa ngehafal pakai rumus yang ini tadi ya, yang 2 tahun pakai ini, nah paksanya lupa, ya udah pakai ini aja. Oh iya ding, 2 tahun itu kan kelipatan 4-nya dari berat badan lahir ya, gitu ya. Oke, kemudian kita ke soalnya yang tadi nih. Nah, dari soal ini kan diketahui, teman-teman jangan terkecoh dengan ini ya, umur anak 2 bulan, kemudian ada tinggi badan, ada lengkar kepala. Teman-teman jangan terkecoh ini. Nah, diketahui ini kan berat badan lahirnya, aku tulis ya, BB lahir, BBL gitu ya. Berat badan lahirnya adalah 2700 nih, 2700 gram. Kemudian, nah yang ditanyakan adalah usia berat badan anak usia 12 bulan. 12 bulan itu kan sama dengan 1 tahun ya kan. Kita pakai rumus yang cepat aja. 1 tahun itu kan 3 kali berat badan lahir kan. Nih, rumusnya adalah ini. Yuk kita hitung bareng-bareng teman-teman. Oke, ini aku hapus dulu ya biar enak buat coret-coret. Berarti kan 3 kali BB lahir ya, aku tulis 3 kali BBL ya, berarti 2700. Nolnya aku simpan dulu biar gampang ya, kali 3 ya. Ini 7 kali 3, 21. Ini 1, nyimpen 2. 2 kali 3 berapa teman-teman? 6. 6 tambah 2, 8. 1. Masih kita nyimpen nolnya 2. Berarti 8100 gram ya. Jawabannya adalah opsi C. Gampang banget kan? Oke, silahkan teman-teman ini dicatat tadi, kemudian yang ini juga ya. Oke, kemudian kita ke soal selanjutnya. Ini tentang kemampuan tumbuh kembang anak berdasarkan usia. Oke, kita coba baca pertanyaannya dulu ya teman-teman ya, biar teman-teman ada gambaran. Yang ditanyakan adalah, apakah perkembangan bahasa yang harus dicapai anak tersebut? Ini tuh sering banget keluar teman-teman, beneran deh, aku gak bohong ya. Di UKOM kemarin aku juga dapet ini, berapa nomor ya, lumayan banyak sih. Kemudian kalau di SKB aku juga dapet nih 2 nomor kalau gak salah. Nah, emang sih teman-teman ngehafal ini tuh rada susah ya, karena kan perkembangan anak kan banyak banget dari umur 0 bulan sampai 72 bulan. Nah, nanti akan aku kasih tips triknya ya buat teman-teman semuanya ya. Oke, kita baca soalnya dulu. Nyonya G membawa anaknya yang berumur 24 bulan ke puskesmas. Berat badan lahirnya itu 2700 gram. Hasil pemeriksaan oleh bidan didapatkan berat badannya itu 12 kilo. Didapatkan skor KPSP-nya 9. Nah, yang ditanyakan tuh kan kemampuan bahasa si anak ini waktu umur 24 bulan gitu ya. Oke. Nah, aku mau kasih tahu nih ke teman-teman ya. Kalau aku dulu cara ngafalnya ya teman-teman, aku bikin kertas nih banyak banget dan aku tempel atau mungkin dicatat di buku catatan teman-teman masing-masing. Jadi aku pisah-pisah nih
kemampuan tumbuh kembang anak berdasarkan usia. Umur 0 sampai 3 bulan tuh anak bisa ngapain aja, misalnya bisa mengangkat kepala setinggi 45 derajat, bisa menggerakkan kepala dari kiri ke kanan dan ke tengah, kemudian bisa melihat dan menatap wajah, bisa mengoceh spontan, bisa tertawa keras, kemudian dan lain-lain gitu ya. Nah, aku pisahin satu-satu tuh setiap perkembangannya. Nah, aku punya tips nih buat teman-teman. Silahkan nih teman-teman follow ini tuh Instagramku ya teman-teman ya. Naya Medica Baby Care. Nah, aku insya Allah akan rutin share ke teman-teman tentang ini teman-teman, kemampuan tumbuh kembang anak berdasarkan usia. Jadi nanti aku akan share urut nih dari perkembangan anak umur 0 sampai 3 bulan. Apa aja nanti aku share. Nanti teman-teman bisa di-save kan untuk feeds-nya ya. Kemudian umur anak 3 sampai 6 bulan bisa ngapain aja. Umur 6 sampai 9 bulan bisa ngapain aja. Nanti akan aku share insya Allah sampai usia si anak ini 72 bulan buat teman-teman belajar juga. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya teman-teman ya. Dan aku juga nggak cuma share tentang kemampuan tumbuh kembang anak, tapi di sini aku juga share tentang tips parenting, tentang baby care. Jadi nanti buat teman-teman yang kalau ketemu soal tentang bayi baru lahir tuh bisa tahu gitu ya di sini. Nah, jangan lupa di-follow ya teman-teman ya. Ini oke, insya Allah akan aku rutin share ke teman-teman semuanya. Gitu. Oke. Nah, ini kita bahas dari soal yang tadi ya. Sengaja nggak aku tulis karena banyak banget teman-teman. Nah, makanya aku saranin teman-teman buat follow tadi karena di feeds-nya nanti aku akan bertahap nih ya. Feeds pertama umur 0 sampai 3 bulan dan seterusnya gitu ya, biar teman-teman gampang menghafalnya gitu deh. Dari kemampuan motorik, bahasa ya, kayak gitu teman-teman. Oke, kita bahas. Untuk yang opsi A, menyebut 3-6 kata yang mempunyai arti. Ini tuh kemampuan anak, kemampuan bahasa anak usia 18-24 bulan ya. Ini kan yang ditanyakan umur 24 bulan untuk kemampuan bahasanya. Berarti jawabannya yang A ya teman-teman ya. Kalau opsi B, memanggil ibu dengan kata mama, ini kemampuan bahasa anak usia 12-18 bulan teman-teman. Kemudian opsi C, menyebut 2-3 suku kata yang sama tanpa arti. Ini kemampuan tumbuh kembang anak ya, terutama tentang kemampuan bahasa 9-12 bulan. Kalau bersuara tanpa arti seperti mama, baba, itu kemampuan bahasa anak 6-9 bulan. Kemudian membalas tersenyum ketika diajak bicara atau tersenyum. Ini adalah kemampuan bahasa anak usia 0-3 bulan. Jadi teman-teman jangan lupa ya follow tadi biar teman-teman nggak ketinggalan informasi penting dari aku. Gitu. Oke, gampang ya. Nah, kemudian kita ke perawatan tali pusat ya, soal dan materinya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah bagaimana cara merawat tali pusat yang benar. Jadi soalnya berbunyi, bayi H usia 2 hari nih, berat badan lahirnya 2.800 gram, bayi menyusu kuat, ASINya eksklusif, tali pusatnya tidak ada tanda-tanda infeksi. Bagaimana cara merawat tali pusat yang benar? Nah, ini kan kebetulan tali pusatnya nggak ada infeksi. Nah, kalau misalnya nih, kadang kan si pembuat soal kan semaunya dia mau bikin ya. Kadang yang ditanyakan kalau misalnya tali pusatnya ada infeksi, kita harus ngapain? Ya, kalau misalnya nggak ada infeksi kita harus ngapain gitu. Nah, kali ini aku akan bahas ya teman-teman ya. Nah, jadi di feedsku di Instagramku yang Naya Medica Baby Care ini aku pernah upload tentang perawatan tali pusat pada bayi ya teman-teman ya. Oke, aku baca. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman, perawatan terbuka ini ya teman-teman ya. Jadi perawatan tali pusat untuk si kecil ini tuh sekarang itu menggunakan sistem terbuka ya teman-teman ya. Jangan dibubuhi kayak ramuan-ramuan apalah itu ya. Itu nanti akan bikin lembab dan bikin infeksi ya. Perawatan terbuka ini lebih minim risiko infeksi. Biasanya tali pusat ini kan puputnya sekitar 1-3 minggu setelah lahir ya teman-teman ya. Sepanjang belum terlepas, perlu menjaga area tersebut tetap bersih dan kering. Hal ini karena kondisi basah dan lembab di area tali pusat dapat memicu pertumbuhan kuman penyebab infeksi.
Nah gitu. Nah ini aku share tips perawatan tali pusat ya. Jadi yang pertama ya jelas cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat. Yang kedua, jangan tuh membungkus tali pusat dengan cairan atau bahan apapun kayak yang tadi aku bilang, kasih ramuan-ramuan apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, lipat popok di bawah puntung tali pusat, jangan nutupin ya, nanti jadi lembab karena ketutup gitu ya. Kemudian luka tali pusat harus dijaga tetap bersih dan kering sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri. Yang kelima, jika puntung tali pusat kotor, boleh dibersihkan dengan air DTT. Air DTT itu tuh air yang bersih dan matang gitu ya teman-teman ya. Kemudian keringkan dengan kain bersih kalau tali pusatnya kotor. Nah, siapa tahu nih besok yang keluar ini. Ya, kemudian yang keenam, jika ada tanda-tanda infeksi tali pusat, boleh mengoleskan alkohol 70% atau povidone iodium atau iodin ya. Namun tidak boleh dikompreskan ya, teman-teman ya. Oke. Cuma dioles saja. Kemudian perhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat. Kalau misalnya ada nih kemerahan di sekitar tali pusat, ada tampak nanah atau berbau, segera bawa ke fasilitas kesehatan ya. Kalau ada tanda-tanda infeksi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi belum tentu besok yang dikeluarin itu di soal yang ini tali pusat yang enggak ada masalah. Bisa jadi yang dikeluarin adalah kalau tali pusat ada nanahnya kita harus gimana, kalau tali pusatnya kotor harus gimana, kan kita nggak tahu. Nah ini yang ditanyakan di soal adalah cara merawat tali pusat yang benar. Berarti kan tadi ya bersih dan kering ya teman-teman ya, dengan prinsip bersih dan kering. Oke, berarti jawabannya yang mana nih teman-teman? Jawabannya yang opsi C. Kayak gitu. Gampang banget ya. Insya Allah gampang banget. Jangan sampai salah. Oke, karena sayang banget kalau soal gampang salah ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita ke ini, kelainan penis pada bayi. Kita coba baca pertanyaannya dulu biar teman-teman ada gambarannya. Yang ditanyakan adalah apakah diagnosis yang mungkin pada kasus tersebut. Bayi J, ya laki-laki nih, lahir normal 7 jam yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaannya keadaan umumnya baik. TTV atau tanda vitalnya adalah batas normal. Kemudian penisnya tuh melengkung ke bawah dan lubang uretranya terdapat pada punggung penis. Nah, yang ditanyakan apa diagnosa yang mungkin. Nah, kalau teman-teman nggak tahu kan bingung nanti jawabnya apa. Kita bahas satu persatu ya, dari opsi A, B, C, D, E. Oke. Kelainan pada penis bayi yang pertama adalah hipospadia ya. Hipospadia ini adalah lubang uretra itu terletak di bagian bawah ya teman-teman ya, dekat pangkal penis ya. Oke, di bagian bawah teman-teman. Kalau epispadia itu lubang uretranya terletak di bagian punggungnya, di punggung penisnya. Kalau ini di bagian bawah dekat pangkal penis. Ini aku pernah upload tentang hipospadia di ini Naya Medica Baby Care. Silahkan teman-teman kalau pengen tahu lebih jauh bisa dilihat ya. Kemudian kalau fimosis itu tuh kulit kepala penis atau kulup penisnya belum terlepas secara sempurna dari kepala penisnya. Jadi belum terlepas secara sempurna gitu ya teman-teman ya. Kalau parafimosis, kulup yang ditarik itu tersangkut dan tidak dapat kembali ke posisi semula. Oke, kita lihat nih. Yang tadi di pertanyaannya adalah di sini lubang uretranya itu terdapat pada punggung penis. Berarti yang mana nih? Berarti yang epispadia ya. Kalau yang hipospadia itu kan di bagian bawah dekat pangkal. Berarti jawabannya adalah opsi B. Nah, hipospadia kita udah bahas tadi, fimosis juga sudah, yang belum ini ya teman-teman ya, belum terlepas secara sempurna. Kalau parafimosis itu tidak dapat kembali ke posisi semula. Nah, kalau miliariasis ini kan biang keringat. Ini aku juga pernah upload di Instagramku Naya Medica Baby Care. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih dalam, lebih detail bisa cek aja di postinganku ya di Instagram Naya Medica Baby Care. Oke, gampang banget ya teman-teman ya, soal bayi baru lahir, jangan sampai salah.
Oke, ini udah di slide terakhir. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau mungkin ada salah kata, salah ucap, salah tulis, boleh banget teman-teman beri masukan ke aku. Ya, berikan kritik yang membangun ya biar aku lebih baik lagi. Nah, dan aku ingetin buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan biar aku lebih semangat lagi nih bikin konten-konten bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa juga follow Instagram aku @novanita15 dan Naya Medica Baby Care ya. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku. Oke, teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen belajar lewat buku, aku juga ada rekomendasi buku Ukom ya, link Shopee-nya udah aku cantumin di description box. Buat teman-teman yang ingin mempersiapkan SKB CPNS Bidan, aku juga punya rekomendasi bimbel yang the best banget ya, Ayo CPNS. Jangan lupa masukin kode referralnya lolos ASN, oke, biar teman-teman dapat potongan harga. Kan kalau nggak dimasukin referralnya sayang banget ya kalau bayarnya jadi lebih mahal gitu. Kalau masukin kode referralnya nanti akan dapat potongan harga atau diskon gitu teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.